Oke, jadi kita mau bikin sekarang project e-commerce pakai Laravel 10. Kita bisa download langsung di sini, Laravel 10, laravel.com. Terus kita bisa cari di documentation-nya, kita cari yang versi 10. Terus, ya ini langsung aja kita copy. Terus kita hidupin SMTP kita dulu. Setelah hidupin SMTP, kita bisa buka CMDR. Terus di copy aja, di paste aja. Kasih nama di sini. Seribet banget. Shopee. Kita tunggu dulu dia sampai selesai installingnya. Nah, udah selesai. Terus kita langsung aja buka CD, apa tadi namanya? Shopee. CD Shopee. Kode. Nah, dia langsung kebuka ke sini. Terus kita langsung aja bikin. Di sini kita bikin yang pertama PHP Artisan Serve dulu. Serve. Setelah selesai serve, kita tambah satu lagi. Kita bikin di sini PHP Artisan make model kategori. Nih, begitupun migrationnya. Jadi nanti dia akan bikin di models, ini ada kategori, sebelumnya belum ada. Sama di database, di migrationnya dia juga bikin nih kategoris. Terus habis itu PHP Artisan kita ganti yang kedua brand. Belum ditekan. Ini bertambah brand. Sorry. Habis itu produk, kita mungkin aja. Produk. Habis produk, brand item. Order dulu. Order. Kita tambah order item. Atau jangan gini. Enggak cantik. Order item. Terus address. Nah, udah. Sekarang kita mulai dari bagian si kategori dulu. Kita isi dulu fieldnya di kategori. Berarti di bagian yang kategori. Kita bikin kayak gini. Table. String. Namanya name. Kita ini aja. Ini slug. Kita kasih di sini unique. Terus yang ini image. Kita kasih di sini no label. Terus di sini kita kasih is active. Ini tuh boolean. Ntar kita ganti di tipenya, kita ganti jadi boolean. Karena nunjukin iya atau enggaknya. Kita kasih defaultnya di sini. Defaultnya di sini true.
Berarti yang satu ini udah nggak usah. Terus kita bagian branch. Brand sama ini masih sama. Jadi kita ambil aja. Copy. Terus brand langsung diginiin aja. Lanjut lagi sekarang di bagian products. Di produk ini kita mau pakai foreign key. Jadi kita harus bikin gini. Table foreign ID diambil dari si kategori ID. Kategori ID. Kategori ID. Iya kan? Kategoris ID ya. Kategori ID. Betul. Terus kita constrain it. Wait. Panjang. Kita kasih constraint-nya dari bagian kategoris. Dari table kategoris. Terus habis itu kita kasih cascade on delete. Jadi kalau misalnya di table ini dihapus, di table kategori kita kan ngambil dari table kategori. Kalau di table kategori dia dihapus, berarti semuanya dihapus. Cascade on delete. Berarti bawahnya yang di sini juga dihapus gitu lah pokoknya. Terus table lagi. Kita ulang dari sini aja. Foreign key kita ambil dari yang ini brand. Berarti constraint-nya dari brands. Pastinya nggak usah. Brands. Terus cascade on delete betul. Habis itu kita bikin yang biasa lagi. Kayaknya ini masih bisa diambil dari yang sebelumnya. Sampai image. Kita copy aja. Di sini paste. Yang membedakannya di sini slugnya tinja ini aku belum level. Berarti yang di sebelum-sebelumnya juga salah. Unique. Terus di create ini setelah ini kita bikin lagi ini description. Dia no label juga. Description. Terus setelah description kita kasih price. No labelnya dihapus aja. Kita ganti ininya jadi desimal. Terus ini namanya price 10 4 2. Habis itu kita kasih is active, is featured in stock on sale. Karena biasanya kan yang ada di apa sih? Di e-commerce tuh yang kayak gitu. Dia aktif nggak? Dia masih dijual nggak? Masih ada stoknya nggak? Sama gini lah pokoknya.
Nih, ribet ya. Insya Allah udah betul. Terus habis itu kita ke order. Kita ambil aja yang dari sini karena panjang. Kita copy. Bedanya ini user ID. User walaupun kita belum bikin jatuhnya, tapi user tuh udah bawaan default dari si apa ini namanya? Laravel. Users. Setelah ini kita bikin lagi si table. Kita kasih desimal. Ngambil dari ngasih nama grand total. Kasih juga 10, 2. Habis itu ini no label. Jadi boleh tidak diisi. Habis itu kita ulang aja. Habis itu dia string. Terus ini apa saja? String method. Dia no label juga. Terus turun aja ke bawah langsung. Masih string juga. Kasih di sini yang status. Jadi status pembayaran, cara membayar. Ini yang status juga masih bisa kita labelkan. Terus di bawah kita kasih enum. Enum. Di sini kalau enum berarti kita ngasih pilihan. Kita tinggalin si status. Pilihan dari status berarti kan. Kalau di status berarti dia ada pilihan gini. New processing ship deliver cancel. Kita kasih di sini defaultnya new. Terus di sini kasih table lagi panjang. String currency. Ini bisa no label juga. Terus table desimal. Shipping amount. Jadi jumlah belanja. 10, 2. Yang terakhir table kita pakai teks karena dia berupa notes.
Ih, ribetnya. Kita lanjut sekarang bagian order. Dong, pusing. Ini kita ambil aja yang 2. Enggak juga. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita ganti aja nanti. Kita copy. Order item. Order udah kan? Order item. Kita ganti namanya aja. Order. Orders. Oh, that's nggak apa-apa lah. Saya buang. Tulis sendiri sampai kasih di sini terus. Nah, ini amount. Kalau desimal berarti 10, 2, 2. Unit amount sama total amount. Wis, mantap. Selesai. Tinggal terakhir. Yang terakhir ini kita samain aja sama ini. Maksudnya ambil aja dari yang sini. Copy aja. Terus habis itu table foreign ID udah string order jinja first name label ini jadi last name. Terus tambahin satu lagi. Ini jadiin font. Terus street addresses. Berarti kalau street dia nggak bisa begini. Address. Address aja. Street address. Terus setelah street address, city state zip code. Oh yang ini aja ini. City state zip code. Kok aku ngantuk ya? Red address city state zip code. Ngantuk banget ya Allah. Oke, selesai kita bagian ini. Sekarang kita mau bikin si kategori sini, si name stock image sama is active-nya itu dia terjaga. Oke, di model kategori. Di sini kita bisa ya Allah,
setelah use has vector ini bisa bikin protected variable. Jadi dia bisa diisi name slug image sama is active. Setelah itu kita bikin public function products yang dia tuh return ke bagian si available. Dia nggak sih? Salah. Si bagian has money. Lalu ngambil produk teng plus. Unexpected pattern. Sudah. Produk plus. Oh, udah ya. Jadi dia nanti balik ke semua kelas yang berhubungan dengan produk. Kayak gitu juga sih brand. Berarti kita ulang aja ini. Karena si brand sama. Setelah brand tadi, aku salah kayaknya. Habis kategoris brand, produk, bagian image harusnya JSON. Nah, berarti kategori ID, brand ID, name, slug. Ingat gak ya? Di bagian produk. Sorry. Copy aja males ini. Produk. Ini. Ya. Kita isi gini. Enggak saja diisi dulu. Pertama, kategori. Alah, tak ingat lah aku. Kategori ID, terus koma, habis itu brand ID, koma, name, slug, images, in description, read description, price is active, is featured in stock on sale. Sintaksnya kita cocok dengan si ini. Nah, lalu kita kasih protected si dollar nih, kas kita ini si image tadi pakai
Enggak, image aja. Image, kita kasih sini. Tutup lagi. Kita kasih satu lagi public function. Public function. Yang pertama untuk kategori dulu. Kategori. Kita return si $this. This belong to yang ada di kategori something kelas, yang ada di kelas kategori. Ini kita copy aja. Ganti ini brand. Terus belongs to-nya berarti ke bagian brand. Satu lagi kita bikin ini order item. Berarti ngambilnya tuh dari ini has many. Order item. Lama banget bikin satu doang. Terus yang mana yang belum? Habis product order. Belum ya? Kita ambil dulu dari yang sebelumnya. Oke. Si ininya. Ini aja. Kita copy, terus tadi kita di bagian order ya. Baru sebentar. Kita mulai dari semuanya. User, yang pertama user ID. Terus ini diisi dengan nama field ya. Brand, total. Terus payment method. Terus payment status. Terus status. Terus currency. Sorry. Shipping amount. Ini method. Notes. Habis itu berarti di sini kita kasih ini. Kita kasih public function. Kita ambil nama si use. Kenapa gini? Function user return $this belongs to si user. Nah, udah. Kita copy aja. Copy. Ini ganti jadi items. Di sini has many. Ganti ini jadi order apa tadi, order item. Terus satu lagi
address. Ini bukan belongs to, tapi has one. Has one. Di sini berarti ganti jadi address. Uhuy. Kita lanjut ke order item. Berarti order item, habis itu kita kasih protected lagi. Oh, B namanya. Protected field label. Pertama, kita ambil dari order, mulai dari order ID. Habis order ID, product ID. Habis product ID, quantity. Habis quantity, unit amount. Total amount. Oh, ini public function. Order, return C $this belongs to C order. Bisa. Oh, nggak hijau. Oh my god, kenapa dikasih ini? Habis itu public lagi, public function lagi, product return $this masih belongs to selesai order item. Nah, terakhir kayaknya ya, ini terakhir. Nah, udah diisi semua. Oh ya, user kan bawaan. Protected lagi, protected si available. Order ID, habis itu first name, last name, phone, terus street address, city, state, sama terakhir zip code. Itu terus kita public function ini tuh gunanya supaya maksudnya itu kita naruh fungsi dari si order ini. Fungsinya apa? Yang ada di dalam kita misalnya return this, nah. Berarti kita keluarin yang ada yang berhubungan dengan class order gitu. Itulah pokoknya. Return this belongs to order Yang satu lagi sekarang kita tuh public function kita
kita mau ngambil nama panjang dari ini atribut. Berarti dari orang misalnya kan, atau dari barangnya. Nama panjang dari barang. Return ini, return this full name. Kok full name? First name. Di sini aku tulisnya first name. Di sini full name. First name. Tutup. Terus kita tambah lagi this last name. Ini maksudnya kayak gini misalnya. Ini tuh maksudnya kita keluarkan kalau misalnya fungsi get full name attribute itu dikeluarkan, nanti dia akan keluar this full first name sama this last name. Berarti misalnya kalau di first name-nya dia Naila, terus last name-nya tuh Faradila, berarti nanti akan keluar Naila Faradila. I think